Beberapa waktu yang lalu, kita sempat dikejutkan dengan peristiwa seorang suami yang ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan mengejar pelaku penjamretan tas istrinya sehingga tertabrak dan meninggal dunia. Sebetulnya bagaimana sih hukum kita mengatur keadaan seperti ini? Kita kasih tahu nih, supaya ke depan kita mempunyai pemahaman hukum jika akan melakukan pembelaan terpaksa terhadap suatu ancaman atau serangan dari pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana, terdapat istilah alasan pembenar, yaitu alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dalam pasal 34 KUHP yang baru, ditentukan bahwa setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. Ketentuan ini secara substansi sama dengan KUHP yang lama. Hanya saja, dalam penjelasan KUHP kita yang terbaru, ditentukan ada 4 syarat keadaan yang dapat menjadi alasan pembenar tidak dipidananya seseorang yang melakukan upaya pembelaan terpaksa ini. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika. Pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain atau tidak ada alternatif yang lain untuk menghalau serangan tersebut. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif, yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda. Keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima. Namun, terlepas dari itu semua, hukum pidana kita yang terbaru mulai menerapkan penyelesaian perkara pidana secara kekeluargaan atau musyawarah atau yang biasa dikenal dengan RJ, dalam hal ini restoratif justice.